kita akan masuk bagian terakhir dari pengulangan ini. Kemudian kita akan tugas kuis ya. Nanti akan dikerjakan kirim ke Google Classroom. Tetapi sebelum Google Classroom ini ada yang belum ada di sini ya. Saya share ininya ya. Kemudian ada yang namanya nggak ada di sini, cuman dia namanya beda. Leo Event siapa tuh yang Leo Event? Ada nggak di sini? Di Google Classroom ya, share-share nih ya. Ada yang belum masuk, ada yang namanya Leo Event, tapi tidak ada nama Leo Event nih. Siapa yang bernama emailnya di Leo Event? Karena ada dua yang belum masuk, yaitu si Ilham Effendi sama Ahmad Fakih. Ya, nanti dia nggak bisa nanti PR-nya tugasnya dimasukin sini kalau nggak ada ya. Ini Leo Event siapa? Nggak ada di sini ya? Udah, biarkan saja. Satu lagi tadi dia dua orang ya yang belum tadi, makanya hanya salah satu sebenarnya nih. Ini Lee Event ini si Ilham apa si Ahmad Fakih ya. Kalau Ahmad Fakih, kalau Ilham kayaknya Ilham nih, ini ya di Event ke Effendi. Nah, sehingga Ahmad Fakih yang belum ada ya, belum ada, sehingga nanti dia tidak bisa ngambil kertas ujiannya karena bukan di Erling saya kirim ya. Dia juga tidak bisa nanti mengirimkan tugasnya di sini ya. Nggak ada ya. Jelas ya. Udah. Kita lanjut. Tadi mungkin Ilham Effendi tadi itu ya. Saya tanya-tanya dulu. Ini tanda tanya dulu di sini. Kayaknya Ilham Effendi ini. Dia nggak pernah hadir. Itu juga bingung. Mau jadi gimana dia. Nah, sekarang kita masuk. Nanti baru tugasnya saya berikan. Masuk yang terakhir. Kita terakhir sampai di sini kemarin ya. Nanti akan saya terangkan tugasnya juga sebelum kita. Terakhir kita latihan 412B ya. 412B. Di mana kita akan menghitung. Nah, nested loop gitu ya. Di dalam loop ada loop. Nah, di sini contohnya di atas sudah ada juga ya. Ini matriks dimensi, udah kita coba kemarin. Ini perhitungan untuk pangkat yang variabel ya. Pangkat ini bisa cuma kita batasin sampai 5 di atasnya ya. Jadi bisa 1, bisa 2 sampai 5. Tanpa kita ubah-ubah dia secara pengulangan ya. Ada kemarin contohnya. Kalau 3 di sampai sini ya. Kalau 4 di sampai sini, kalau 5 sampai sini, kalau 1 hanya sini doang. Nah, gitu ya. Nah, ini juga eh, tabel perhitungan, nah, ini materi dimensi ya kemarin. Ini agak besar, bisa sampai belasan ya. Nanti saya akan coba tampilkan lagi sebelum ini ya. Saya coba tampilkan dulu. Dan 12 ya, sebentar. Sebelum kita lanjut 12B. 12A sama 12. Sebelum kita lanjut ya. Ini contohnya. Ya, yang akar apa tabel pangkat 1, pangkat 2 sampai pangkat 5 ya. Ini bisa sampai pangkat 6 nanti, cuman dia agak besar. Datanya berantakan. Ini kita coba jalankan gitu ya. Nanti saya share. Ini dia konstanta ya. Ya ini konstanta ya. Jangan dulu. Yang variabel saja. Ini konstanta. Kalau konstanta itu terus dia nanti. Ini yang variabel, ya yang variabel ini. Materi satuan ya. Sisa saya. Yang datanya variabel. Nih, contohnya. Coba menghitung matriks dimensi. Ya. Namanya 4. Berarti 4 baris, 4 kolom nih ya. Oh ini masih yang salah ya, kebalik ya. Sebentar, materi dimensi itu nolnya ya. Ini kebalik. Saya buat sedikit programnya. Dia bukan yang 0. 1, 0 ya. Balik. Kalau tadi dimensinya 0 bukan materi. Dimensi materi. Sebentar. Ya selesai.
Datanya variabel ya. Umpamanya tadi 4. Ya kan? Angka 1 4. Kita ulang lagi dia 3. Nggak bisa kan. Dan kali datanya 10. Nah, ya. Dia akan bervariasi. Baris dan kolomnya otomatis kita tambah sesuai input. Nah, kemudian kita masuk ke yang berikutnya, yaitu tabel perkalian. Nah, ya, biasanya. Tabel perkalian ya. Ini dia. Di mana apanya? Nama tabelnya tadi di sini ya. Dia masih manual kita buat ya. Ini 1 sampai 15. Ya, kemarin ada ya, sampai 15. Nah, isinya kita buat variabel sesuai dengan input. Nah, ini nih. Ini 1 15 jika salah nanti dia akan keluar. Ini sih ya. Jika kecil dari besar dari 1 dan kecil dari 15 dikerjakan. Jika tidak di sini dia nanti keluar. Nanti akan terima dulu. Atau kita gunakan while di sini. While max kecil dari 1 or max besar dari 15. Nah, ulang lagi gitu kan seperti ini. Bisa kan seperti yang menggunakan while ya. Pada pakai if. Bisa kita gunakan while nanti. Ininya ya. Jadi sehingga selagi datanya salah tidak akan masuk. Nah, sini dia. Nah, ini tabelnya apa namanya? Labelnya ya tetap ya konstan. Kenapa yang kita ketik gitu? Tetapi isinya variabel ya. Nih, baris itu kalau kan variabel ya. Ini baris max, baris ini variabel semua. Input ya, max. Baris ini variabel. Tidak ada yang apa namanya? Konstan kan? Semuanya variabel. Jadi dia bisa berubah, baris dan kolomnya itu bisa berubah tergantung dari input. Jika kita input kan jadi mamanya ininya 5, dimaksudnya 5 gitu kan. Ini menjadi 5. Baris menjadi 1 kan. Jadi 5 baris, ini juga untuk kolomnya 5. 5 kolom. Jadi 10 di sini dia sama. Nah, kalau di 15, 15. Kalau 16 ya salah, dia akan keluar. Nanya lagi, ulang nggak? Nah, tapi ininya tetap. Nah, kita lihat ya kemarin. Ini sudah sama seperti kemarin ya. Nanti kita untuk ini saja pendahuluan ya untuk gimana kalau buat variabel juga. Jadi eh, labelnya dengan apa namanya datanya sama ya. Kalau ini kan tidak ya. Kita lihat, pamannya kita buat dulu yang maksimal 15 ya. Kalau 15 cocok 15 kali 15 itu ya. Penuh. Ini 15, datanya ke 15. Tetapi jika dia kurang, pamannya kita ambil 10 aja dulu. Perhitungan sudah 10. 10 kali 10 ya. 10 baris, 10 kolom. Tetapi labelnya tetap 15. Baris bawah tetap untuk 15. Kita ubah lagi umpamanya. Kita kurangi 5. Dia tetap hasilnya udah 5. Tapi labelnya tetap 15 gitu ya. Jadi ini nanti yang kita buat juga variabel. Hasilnya nggak salah ya, cuman tampilannya tidak sesuai. Jadi cuma 5 ngapain dibuat ini 15 gitu kan. Nanti kita perbaiki ya, kita perbaiki dengan program berikutnya. Ini yang terakhir untuk materi ini. Nanti akan kita kasih tugas. Bentar dulu ya. Pokoknya kita akan coba bagian terakhirnya ya, yang supaya dia variabel. Bentar ya contohnya.
Bagian terakhir ya, diambil. Copy paste juga kalian. Ambil. Ya, 12C yang di bawahnya. Nah, ini. Ini programnya sama nih, rumusnya ya. Untuk rumus ininya, rumus perkaliannya ya, baris kolom. Tapi labelnya kita buat otomatis. Ini sampai 20 saya buat malah ya nih. Ini sampai 20 ke 15. 20 ininya 15 ya. Ini 15 ya. 20 nggak buat ini. Bentar ya. Ini tadi dia. Yang keluar masuk keluar masuk. Makanya dibilangin tolong diaktifkan, kalian juga gitu ya. Kalau ada masalah di jalan, kasih saya di jalan Pak. Ini diam-diam aja ya saya keluarkan, bisa masuk lagi tuh. Ini dia 15 sama dengan tadi, tetapi untuk judulnya, judul tabel ya, kita buat variabel ini lebar kan, ininya lebaran 5 ditambah dengan 5 dikali dengan max. Kalau umpamanya ini 2 berarti dia 2 dikali 5 tambah 5. Karena nanti lebar datanya adalah di sini ya, lebar datanya untuk barisan kolomnya ini kan sesuai dengan lebar ya. Lebar 5 ikut 5. Nah, ini dia. Apa yang kita buat di sini lebarnya tadi itu tabel. Nah, slash x cd berarti dia menggunakan sama dengan tetapi dia nyambung. Tadi kita sama dengannya manual ya. Sama dengan manual yang tadi ini. Nah, seperti ini. Kalau dia adalah kode ASCII nanti ini. Kemudian di sini ada garis lurus. Nah, nanti kita lihat. Nah, copy paste dulu nih ya. 12 4 12C ya. 4 12C. Perhitungannya sama dengan tadi ya. Perhitungannya sama dengan tadi. Gimana perhitungannya? Ini dia. Kalau tadi kan cuma ininya langsung datanya set W-nya nih 5. Kita tetapkan 5 ya. Kalau di sini dia akan mengikuti lebar. Lebar sini ya. Ini kalau 5 kita kasih 5. Sama dengan tadi. Nih. Sebelumnya konstanta. Jika saya mengganti lebar di atas nih. Coba 5, umpamanya 6. Nah, ini ikut ya. Ini menjadi 6. Ini menjadi 6 gitu ya. Ini menjadi 6. Semua lebar menjadi 6 nanti. Nah, ini kita buat variabel. Nah, di sini dia juga. Berarti dia kan umpamanya 5 tadi. Ini maksudnya 5. Umpamanya kita masukin 5 kali 5 tambah 5. Berarti maksudnya 5. 5 kolom artinya ya. 5. Kemudian dia dikali lebarnya sudah 5 di atas ya. Berarti 25 tambah 5. Berarti dia 30 ya. Yang 5-nya itu apa? Untuk yang depan ini. Ya kemulang. Kalau dia datanya 15 ya 15 kali 5 tambah 5. Kalau data 20 ya salah gitu kan. Datanya 3 ya 3 kali 5 tambah 5. Panjang ini adalah sama dengan. Nah, ini kita untuk sampingnya. Nah, kita buat juga besarnya berapa? Ini 1, 2, 3 sampai seterusnya ya. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga sampai baris ke-15 ya 15, baris ke-10 10 ya. Ini baru belum perhitungannya ya. Ini ya barisnya ya. 1, 2, 3. Nah, ini kolomnya. Besarnya nih ya. Untuk tutup bawahnya ya. Jadi 2 baris tadi kan. Sama dengan kemudian 1, 2, 3 dan seterusnya ini dia. Kemudian ini baris lagi. Nah, ini baru dia perhitungannya, perkaliannya. Baris dan kolom. Baris pertama dulu, kemudian masuk kolom pertama. Baris pertama, kolom kedua dan seterusnya sampai kolom terakhir sampai sana. Baru nanti baris kedua dan seterusnya. Kolom baris kedua ini kolomnya mulai lagi dari 1 sampai terakhir. Habis baris ketiga mulai kolom baris ketiga, kolom pertama sampai terakhir lagi. Baris keempat mulai dari kolom pertama, kolom kedua sampai terakhir lagi. Sama hasilnya ya. Kita hasilnya adalah baris dan kolom. Baris pertama, kolom pertama, hasilnya baris pertama, kolom kedua, baris pertama, kolom ketiga sampai baris terakhir. Nah, ini kita coba ya. Jadi tidak ada nanti kalau datanya
kita jadikan apa namanya variabel, lab apanya, judulnya juga variabel. Kalau tadi kan tidak, selalu dia konstan ya. Nah, ini kita jalankan ya. Ini kita saya datanya, kalau datanya 15, ya berarti labelnya 15. Kalau datanya 5, ya dia mengikuti datanya 5. Itu deh ya. Nah, hanya kalau hasilnya sama dengan tadi. Hasilnya sama. Kita ambil dulu yang 15 ya, maksimal. Nanti kita coba yang salah. Nah, oh ini ke bawahnya kali 3 ya. Nanti saya kembalikan normal dulu ya. Saya kembalikan normal dulu. Ini dia dikali 3 nih datanya. Sehingga panjang. 15 kali 15 dulu ya. Ini 5, sebentar. Ini tabel yang di sini ya. Si tabel. Tabel. Nah, ininya barisnya setambah 5 tadi ya. Saya kembalikan ya di mana nih. Nanti saya share dulu. Jadi dia kalau barisnya boleh panjang ya. Cuman kolomnya terbatas. Dia kalau kolomnya kita lebihin nanti dia berantakan. Tadi kalau barisnya kan bisa di scroll ke bawahnya. Ini dia. Barisnya kali 5. Maksudnya tadi kalau 15 dia menjadi ya kan 15 kali 5. 75 dia kan. Nanti kita kembalikan coba kita buat yang asli dulu ya. Nanti kalau baris ke bawah boleh lebih, tidak harus 15 boleh ke bawah bisa panjang. Tapi tergantung nanti angkanya juga ya. Kalau angkanya melebihi 5 lebar ini dia akan berantakan juga. Jadi lebarnya kita tambah lagi. Kanannya harus dikurangi gitu ya. Nanti kita coba yang 75 tadi ya. Ini yang asli dulu. Sesuai dengan yang apa namanya? Yang di diktat ya, di diktat. Tapi 15 dulu maksimalnya ya. 15. Nah, ya, 15 karena 15. Labelnya 15, jumlah datanya juga 15. Gimana kalau labelnya berkurang, datanya berkurang? 10 contohnya tadi. Dia ikut. Tidak ada lagi 15 ini datanya kan. Ini 15-nya karena kosong nggak ada kan. Di bawahnya juga nggak sampai sini. Tetap dipotong. Kalau 5 umpamanya. Diikutin. Kalau 3 dia akan ikutin. Ya. Kalau 2 diikutin. Kalau 15 tadi kembali. Kalau nanti kita buat 20 ya dia salah. Nggak ada data 20 karena kita batasin 15. Nah, karena dia nanti 20 akan terlalu panjang. Ini masih bisa sebenarnya 2 atau 3 lagi ya. 3 lagi. Nah, cuma ini 5 datanya ya. Jadi perkaliannya berapa? Nah, kita coba tadi yang barisnya kita tambah. Ya, barisnya kita tambah. Tapi kolomnya tidak. Sebenarnya kolom masih bisa ditambah tuh 1 atau 2 lagi ya. Ini usaha dulu. Lebarnya tidak mencukupi nanti. Harus ditambah. Ya, nanti kita lihat. Yang barisnya ini tadi ya. Saya kali nih barisnya. Ini baris, saya kali 5. Berarti dia untuk barisnya sampai nanti dia menjadi berapa maks ini? Kalau 3 ya 3 kali 5, 15. Kalau 15 ya 75. Kalau 10 ya 50. Sedangkan kolomnya tetap baris tadi ya. Banyak sebaris kayak kalau apa maksnya 15 ya 15 maknya 5 5. Atau ini baris saya tambah tambah 2 umpamanya. Cukup banyak. Tambah 1 dulu ya garam. Tambah 2 lah. Nanti kalau salah saya cek dulu ya, nanti baru saya tampilkan. Karena ke kanan dia akan terbatas ya. Nanti saya coba kita besarin di kanannya ya. Dia hasilnya nanti. Dia akan berantakan. Tapi kalau barisnya panjang ke bawah, selagi datanya tidak melebihi gitu ya. Ya 18 tadi ya, 18, 16, 15 tambah 2, 17 ya. Ah, ininya belum berubah sebentar. Ininya harus kita batasi juga. Ini sampai kalau tambah 2 tadi jadi 17 ya. Kolomnya ya, maksudnya. Makanya disuruh coba untuk lebar maksimal ya, 17. Nah, bisa ya, masih bisa. Cuman ini saya tambahkan 17 untuk maksnya 17. 5 kali 17. Ya, ini nggak bertambah ya. Kalau sudah bertambah, nih saya lihatin ya. Tinggal garisnya belum diubah. Nanti kita bisa tambah. Kolomnya sama baris saya tambah.
Ya, jadi 17 tadi ya. Sampai 17. Kalau 5 bisa dulu ya. 5 sama yang tadi ya. Nih, cuma garisnya dia kan kurang, masih belum tambahin ini ya. Nah, ininya jadi 25 kan. Nah, ini 5 jadi 7, ini 25. Karena kali 5 tadi ya. Kalau dia 10, nanti ke bawahnya dia 50 ya. Nih, 50. Nah, ini barisnya belum saya tambahin nih 10. 12 deh kan. Tambah 2. Jadi ya, harusnya 10 tambah 10 ini saya tambahin 2 supaya kelihatan kolomnya ya masih bisa. Untuk 15 nanti. 17 ya namanya. 17. Nah, masih muat ya. Oh, ini cuma tambah 2, ini kenapa tambah 2? Oh, ini masih tambah 2 tadi. 17 ya, 17. Ininya dikali 5. 85 dia ya. Nah, ini bisa kita tambah. Saya kembalikan lagi ya, yang normal. Itu bisa diubah ya. Nanti saya share mana yang bisa diubah. Ini 17 tadi kan. Ini lebar. Ini saya kembalikan 15 dulu nih. 15, ini lebarnya kan 5 ya. Lebarnya ini berapa nih? 5 ditambah max. Maxnya nih. 17 dimasukkan 17 di sini. Maksimal 17. Cuman di kok tambah kolomnya tadi ya sebentar. Di sini saya salah. Nah ini salah nih. Nah, maksudnya tambah 2 ya. Nah, cuman barisnya belum masuk tadi kan barisnya. Makanya kan harusnya 17. Oh ya udah pas nih. Ini saya coba ya. Coba ya. Bawahnya kita kali 5. Ini tadi ya. Barisnya ya. Barisnya. Kali 5. Kolomnya tetap. Maksimalnya berapa? 17 ya. 17. Ini saya buat 17 dulu ya. Nah, nanti kita buat kalau dia kolomnya sebut lebar nanti ya. Lebar. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Kita buat umpamanya sampai 25. Atau 30, 25 ya umpamanya. Lihat. Atau 20 saja. Itu sudah berantakan kayaknya. Nah, ya kan? 17 tadi ya. 17. Nih kan 17. 18, 19 masih bisa ya. 22 kita buat nanti. Nah, ininya 17 dikali 5 kan. Nah, baris ke bawah nggak masalah. Asal nah lebar ini adalah tinggal satu ya. Kalau dia satu lagi nanti nyatu nih. Nah, di kolomnya kita turunin. Barisnya kita tambah. Coba buat dulu. Kita ubah dia menjadi sekarang 22 lah ya. 22. Ini kita buat 22. Nanti kita kembalikan ke 15 ya. Kan ini dong 2 nih. Ini juga 22 ini ya. Yang lainnya sama ya. 2. Ke bawahnya kali 5. Nah, 22 kali 5 kan. Kali 10 berarti 110 ya. Baris. 110 baris. 22 kolom. Tapi berantakan ini. Nanti kita lihat. Karena kolomnya bikin berantakan ya. Bawahnya hanya bagian bawah yang berantakan nanti untuk angka yang besar. Nah, kanannya karena lebar daripada screen kita itu terbatas ya. Tinggal bisa di scroll kanannya ya. Ke bawah bisa di scroll. Ke kanan enggak. Nah, bisa deh kan. Kecuali fontnya kita kecilin lagi nih. Coba 22 ya. Nah, ini kan berantakan ya. Baris pertama ya. Ini 20, 21, 22-nya nimpa sini. Nah, datanya nimpa. Ini data pertama, ini kan data kedua. Jadi berantakan dia. Ke bawahnya tetap muat nih. Berarti tadi 22 berarti 110 ya. Kali 5 ya. Dari ke bawahnya. 100, nih 110. Ini datanya nih. Data yang kasanan nih sebenarnya. Ini juga nambah deh kan. Lewat garisnya. Makanya kolomnya ya maksimal 20. Ini juga masih bisa kan. Di 20 masih bisa tadi itu. Kita kembalikan 20 dulu ya. Coba. Nanti baru kita maksimal 20 saja. 22 dia berantakan ke bawah. Saya share lagi ininya. Dikembalikan 20 ya. Maksimalnya 20. Sebenarnya ini 15 tadi paling aman lah. Nih, 20, ini 20. Ini otomatis berubah ya, 20. Ke bawahnya tadi ini bisa nggak apa ditambah ya. Dan ininya tadi nih, barisnya. 5 kali daripada ini masih bisa. Kita lihat.
yang terakhir ini. Nah, sampai 15 tadi masuk ya, 15 kali 5 75 nih. Ya. Sambil IS-nya ini masih masuk kan. Nah, takut ininya lebar data, kalau dia maksimal nanti harus kita kurangin, tambah lebar datanya, berarti kolomnya harus kurangin. Coba kita lihat 20. Nah, masih bisa ya. Ini 20 nih. 100 dikali 20, 2000. 100 dikali 19. Ini dia kalau yang ini 90 dikali 2 apa? 20, 1800 dan seterusnya ya. Bisa sampai ini udah maksimal nih. Ya. Nah, nanti di ini saya ubah juga sampai 20 lah. Nah, sekarang kalau ada yang kurang ngerti silakan dulu ya. Sebelum kita masuk ke kuis atau tugas ya, apa ujian, bukan UTS ya. Silakan dulu ditanyakan sebelum kita lanjut ya. Silakan dulu ya. Kalau ada pertanyaan sebelum kita Saya Pak, saya mau nanya Pak, maaf. silakan. Eh, saya saya kan kebetulan mahasiswa baru ya Pak. Semua Saya kan mahasiswa baru dari deh. masuk, Maaf, ini mahasiswa iya semua saya di, kebetulan mahasiswa baru. Nggak ada mahasiswa lama nggak ngulang nih, mahasiswa baru semua. Apa masalahnya? iya Pak, maaf sebelumnya. Ini saya kan masuk di tanggal 21 Oktober ya Bapak. Sebelum-sebelumnya Oh, kan saya beda sama belum yang tahu. lain. Ya, Iya, kalau mahasiswa baru sama-sama mahasiswa baru ya. Cuman mungkin iya, masuknya iya. beda. Ada yang minggu Heeh. pertama sudah Iya masuk, maksudnya ada yang minggu kedua. Kamu minggu berapa? Tanggal berapa masuknya? di masuk di tanggal Hmm. 21 21 Oktober 2025. Kita mulai kuliah itu 1 Oktober. Kita September ya, September 23. 1, 2 minggu, 3, 4 ya. Orang berarti udah ketemu kelima ya, kamu ya? Kira-kira ya? Iya, Keempat ya? ini saya pengen ini Pak, Apa? Ayo silakan. Halo, Selendra. Halo, kamu nanya tapi kok nggak ada suaranya? Nah, sambil dia nanya lagi nanti ya. Ini tugasnya nih. Nanti saya kasih contoh ininya. Saya kasih contoh outputnya ya. Outputnya nanti saya kasih contoh. Dikirimkan ke Google Classroom. Nah, saya bilang tadi kan, di Google Classroom belum semua masuk. Sebentar dulu ya ininya. Belum semua masuk karena nanti datanya di situ, soalnya di situ gitu ya. Soalnya saya lihatin ini yang peserta dulu ya. Yang belum masuk tadi ini tinggal satu, si yang paling bawah nih kayaknya. Si Ahmad Fakih ya, yang belum masuk. Selainnya sudah, tinggal nanti ambil soalnya di sini ya. Ini ya pesertanya. Nilainya kayak si Ilham nih ya. Kalau Ilham. Kalau nggak Ilham ya si apa Ahmad Fakih yang belum ya. Nah ini soalnya di sini nanti kan di forum ada soal. Kalau muncul nanti nih tugas bisa diambil nanti. Bentar ya. Ini bisa diambil soalnya. Ini soalnya nih ya. Nah ambil di sini soalnya ya. Ini ada soal tugas. Quiz satu ya bisa diambil. Tapi nanti saya akan tampilkan di sini dulu sebagai pengantarnya. Nanti kamu kerjakan. Ya, nanti kita masuk ke tugasnya. Nanti akan saya jalankan juga. Itu udah saya share di itu ya, di Google Classroom, tinggal diambil, di download. Nah, ini tugasnya saya bacakan dulu sekalian untuk contohnya nanti seperti apa. Tugas kita program menghitung ya, lembur harian. Dalam satu hari, dalam satu perusahaan,
dia akan mengasih lembur. Nah, inputnya karena besar uang lembur itu kan variabel ya, terserah perusahaannya. Ada yang 50.000 per jam, 100.000, tergantung perusahaan, bebas ya nih, variabel ya. Inputnya nanti. Kemudian jam lemburnya dibatasi karena tidak ada mungkin orang lembur terus menerus ya. Pokoknya di sini kita batasi 1 sampai 8 jam. Kemudian dari lembur jam pertama ke kedua ada kenaikan 0,5%. Atau nanti saya tulis ini kalau penulisannya 0,5% itu 0,05 ya. Dari yang sebelumnya, kampanye 10.000. Jam pertama, jam keduanya 10.000 ditambah 5%. Berarti 5%-nya kalau 10.000, 10% 1.500 ya, 10.500 ya. Yang ketiganya ditambah lagi 10% dari 10.500 gitu ya. Seperti yang program tabungan yang kita awal-awal ya, program tabungan seperti itu. Jadi dia bertambah terus sampai, cuma di sini maksimalnya 8 jam. Jika inputnya kecil dari 1 dan besar dari 8, maka diulang lagi. Data Anda salah, ulang lagi. Kalau lembur juga gitu. Besar uang lembur berapa? Seperti nanti ya. Dimasukin minus atau 0 gitu ya. Salah. Tidak mungkin orang lembur dibayar 0 gitu kan. Nah, harusnya dia jika kecil atau sama dari 0 dia salah. Tapi kalau batas atasnya nggak kita batasin dulu deh. Supaya lebih mudah. Kalau kamu batasin boleh, oh saya mau batasin 100.000 atau 200.000 silakan. Seperti ini 1 sampai 8 ini pamannya kebetulan oh 10.000 sampai 100.000 paman lemburnya atau 100.000 sampai 500 silakan ya. Tapi yang penting tidak bisa data minus. Jika datanya min berarti dia salah nih ya, bilang positif. Setiap kenaikan setelah 1 jam naik 0,5%. Paman jam pertama 10.000, jam keduanya 10.000 ditambah 5%. Jam ketiganya tambah 5%. Nah, ini contohnya. Lalu kita jalankan ya. Nanti saya lihatkan di program. 30.000 5 jam ya dia. Pertama 30.000. Ini 5% dari 30.000. Ini 5% dari 31.500 terus seperti tabungan ya. Selesai bisa ulang lagi. Nah, kalau salah ini pemain lemburnya minus, salah. Lembur salah, lembur harus besar dari 0. Masukkan lagi sampai dia benar. Kalau nggak benar dia tidak akan diproses. Yang diproses ini benar. Benar uang lemburnya positif, benar dia 1 sampai jam. Ini pokoknya lebih 5.000 tadi kan. Ininya lebih 12 jam, salah juga. Uangnya benar, cuman jamnya salah, diulang lagi. Ini yang benar. Ini yang salah, uang lemburnya karena negatif. Ini atau 0 ya, negatif atau 0. Ini uang lemburnya benar, tetapi jamnya salah. Tidak ada boleh 12 jam, hanya sampai 1 jam. 0 juga salah ya. Nanti kalau 0 nanti dia nggak dibayar orang. Karena perkalian lembur dikali 5.000, 0. Masa orang udah masuk lembur, nanti nggak dibayar. Nah, itu ya. Ini contohnya. Nah, ini programnya sudah ambil. Nanti hasilnya seperti ini nanti. Saya tampilkan ya. Tugas ya, tugas. Jadi kita saya. Nah, ini ya. Ini programnya sederhana ya. Ini dikirimkan. Contohnya ya. Tadi kita buat dulu yang benar ya. Umpamanya 30.000. 5 jam umpamanya. 30.000 besar dari 0, benar ya. Ini antara 5 itu antara 1 dan 8 ya, benar. Maka dia akan besar. Bayar pertama 30.000. Kedua 31.000. Ketiga 33.000. Keempat 34. Ini 36. Selesai. Kita ulang bisa lagi. Yes, ya. Harus bisa diulang. Kita masukin uangnya minus tadi. Salah ketik kita. 35.000 tapi minus. Ya. Dia salah. Tidak masuk. Jadi harus dimasuk. Oh ternyata salah saya 35.000. Lemburnya salah. 12 ketik. Oh salah. Nggak ada bisa 12 kan maksimal 8. Atau 0 juga salah. Salah kan? Ada lembur 0. Kalau 0 nggak ada lembur ya kan? Berarti nggak ada. Jadi datanya 5 umpamanya kan. Nah, ini baru deh kan. Seperti itu ya. Nah, soalnya sudah ada, hasilnya seperti ini. Di contoh sudah ada kasih juga di soalnya ya. Contoh kalau programnya dijalankan ya seperti ini dia tadi. Nah, ini ya. Buat programnya masing-masing ya. Nih, sudah ada. Nah, kalau dibenar ini jika ininya lebih besar dari 0, tapi nggak kita batasin atasnya. Oh, kalau kamu mau batasin boleh. Kalau ini dibatasin. 0 nggak bisa, minus apalagi, 9 nggak bisa, 20 apalagi. Dia hanya 1 sampai 8. Nah, kalau 8 dia 8 kali. Kita coba yang 8 kali itu ya, yang 8 kali. Bentar. Maksimalnya 8 ya, 8 kali tadi ya. Ini contohnya, umpamanya 8 kali, tadi 5 ya, ini 5. 25.000 umpamanya. Nah, salah ya, salah. Benar salah deh.
ulang lagi dulu. Nah, umpamanya 25.000, ininya 5 tadi ya. Kalau 8, maksimal 8 ya. 30.000 umpamanya, ininya 8. Ya. Nah, maksimal deh. Oh, 40.000. Nanti totalnya dihitung. Nah, ini agak susah totalnya, makanya saya udah sampai sini aja. Karena dia pertamanya muncul ya. Kalau di tabungan kan langsung ini, langsung bunga ya. Nah, ini bisa kita hitung. Tuh deh ya. Nah, nanti kita coba ya, dikirimkan ke Google Classroom ya datanya. Soalnya ada di situ juga. Nah, saya lihatin ya. Soalnya ada di Google Classroom tadi. Ini soalnya. Bisa diambil ya. Nih, sekarang. Kirim nanti nanti akan filenya nanti. Nah, filenya yang dikirim adalah file CPP-nya ya. CPP-nya ya. Ya, bagus CPP. Sumbernya programnya. Nggak usah hasil yang eksekusi, nggak usah. CPP-nya saja, biar saya bisa lihat hasilnya. Kalaupun salah, ada nilainya nanti ya. Kalau dia ada sumbernya. Nah, sampai di situ. Ada pertanyaan? Silakan. Saya Pak, intinya itu tugasnya pengumpulan tugasnya di Google Classroom kan ya Ya, Pak di ya? Google Classroom. Iya, Kamu kan terima sudah ada kasih. ya? Sudah masuk kan? Iya, iya, Selendra sudah ada. udah. Terima kasih. Soalnya bisa diambil di situ juga tadi ya. Soalnya sudah ambil di situ. Kemudian hasilnya yang program CPP-nya ya, sumbernya yang dikirim. Dan itu nanti dibatasin itu sampai nanti jam 22 ya, nggak salah saya. Jam 10 ya, jam 22. Ya, sampai jam Itu 22 nanti. penulisannya boleh dicatat di buku tulis Pak atau Programnya, kalau buku tulis gimana tahu programnya kamu jalan atau enggak? Program seperti ini nih. Nah, file ininya, file latihan ini yang dikirim. Kalau buku tulis saya gimana? Masa saya ngetik lagi untuk ngecek punya kamu? Kalau ini kan tinggal jalan-jalan kan salahnya di mana? Kalau benar di mana? Ini ya, program CCP ya. Nih, umpama latihan tugas dua, tugas satu gitu kan. Pasti nanti di atas ini nama kamu, nama dan name ya. Di situ sudah dituliskan ya, nama dan name. Jadi ini ya, bukan kertas, bukan PDF, bukan file. Ini file CPP. Ya, ada lagi? Sebelum kita tutup, ada lagi? Maaf Pak, untuk Ya, pengumpulannya berupa apa ya? Tadi saya kurang. apa? Pengumpulan gimana? Dikumpulkan ke Google Classroom, Ya. file CPP-nya. Ya, Oh, bukan berupa Word gitu ya? Bukan itu Pak. bukan. Kalau Word gimana saya ngetik salah benarnya? Berarti outputnya. Ya, bukan outputnya, programnya, sumber. Oh, programnya Program. programnya Nih, saja. saya share lagi ya. Ya, Susah itunya paham. nama itu tadi apa? Nih, Nama sama kan nimnya tugas gimana? kan? Tugas satu, Bapak kan? Nih, Ya, ini kan ada source-nya, ada aplikasi kan? Nah, ya. yang kalian kirim yang source-nya nih, ya, Oh, ya Pak. sumbernya. Bukan bukan file asli, hasilnya ya. Nah, kalau kalian ke sumbernya dikasih kan nanti hasilnya bisa tahu. Ya Pak. Ininya apa namanya Pak? Nama dan nimnya tadi sebelah mana? Sebentar, sebentar, ya. Ya, Pak. Bukan yang D&D. Iya. Kasih nama kita. Apa itu? Oh. Itu contoh.
Halo, ada lagi pertanyaan? Udah ya? Pak, Tadi Pak, untuk namanya dan NIM-nya di Di komentar. mana ya? Oh, di komentar. Di komentar aja. Kalau mau bikin shout-nya boleh, tapi komentar juga nggak apa-apa. Yang penting ada di file itu, ada nama Ya. sama name. Ya. Dikirim ke Pak. Google Classroom ya, hasilnya. Pak. Program sumber programnya ya, sumber program yang akhirnya CPP. Ada lagi? Makasih, Bisa Pak. berarti sampai jam 10 ya. 2 jam kalian ngerjakan. Karena kalau yang Pak, pagi maaf, saya Pak. kerjakannya 1 jam. Ya. Kasih 2 jam. Karena untuk upload nanti kan. Ada lagi? Pak, ini udah include sama UTS atau ada lagi UTS nya, Pak? Kamu belum UTS nih. UTS itu terjadwal. Nanti UTS terjadwal. Lihat di ini. UTS itu online juga atau itu, Pak? Atau Apa? offline, Pak? Online atau offline, Pak? UTS. Ini Mau saya offline. Nanti kalian ada yang nggak ya? Kalau nggak bisa di kantor nanti kita iniin aja. Mau saya offline lebih mudah. Tapi kalau ada yang nggak bisa kan repot. Kita ini nanti kita kirim di grup paginya ya, akan saya kirimkan offline atau online-nya. Kalau nggak ada yang nggak bisa ya kita online, tapi kalau semua bisa kita offline. Saya lebih suka offline sebenarnya. Ya, Oke, Pak. Terima kasih, Pak. bagi yang punya laptop bawa. Silakan. Ada lagi? Ini kerjakan ya. Ini jam jalan juga. Jam 10 saya tutup itunya ya. Nanti saya tambahin sedikit lagi waktunya, setengah jam lagi. Udah? Udah kita tutup ya. Tolong dikerjakan, kirim. Itu kalau telat, itunya tidak saya terima lagi itunya ya. Udah, kalau gitu, terima kasih. Nanti minggu depan kita udah mau ujian ya. Nggak tahu minggu pertama, kalau biasanya kalau kuliah jam 7 bisa minggu kedua. Biasanya ya, yang jam 5 itu minggu pertama. Jadi nanti 13-20 itu kita ujian. Tanggal 13-20, cuman hanya sekali. Kalau kita ujian tanggal 13, tanggal 20-nya kita libur. Kalau kita ujiannya tanggal 20, berarti tanggal 13-nya libur gitu ya. Kuliah lain juga gitu. Jadi kalau ujian itu kita tidak ada jadwal kuliah. Jadi disediakan 2 minggu, sehingga nanti jika minggu pertama ujiannya mulai tanggal 11 ya, berarti minggu keduanya nggak ujian. Kalau minggu pertamanya nggak ujian, minggu keduanya ujiannya. Gitu ya. Kita nanti lihat biasanya kalau kelas malam ini yang jam 7 biasanya minggu kedua. Jadi kita kira-kira tanggal 20. Tapi lihat saja di jadwal, kadang-kadang ada yang dirubah sama tata usaha ya. Lihat di jadwal ya. Kita ngikutin jadwal. Ya, ada lagi? Kalau enggak saya tutup, dikerjakan PR-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nanti kita ketemu lagi ujian. Offline online-nya kita lihat hasil apanya pendapatnya nanti ya. Kalau semuanya bisa online apa offline, kita akan offline. Itu yang saya sukai, lebih mudah. Kalau tidak bisa ya kita online seperti ini, cuman waktunya akan dibatasi juga. Ya. Tutup ya. Terima kasih.